Anda pasti pernah dengar kan istilah Mile High Club? Hehe, mungkin yang kebayang itu sesuatu yang seru, sedikit nakal, dan pastinya terlarang. Tapi, di balik mitos yang populer banget ini, ceritanya tuh jauh lebih rumit loh. Nah sekarang, kita akan bongkar semuanya. Dari awal mulanya yang kedengeran romantis, sampai, konsekuensi hukum yang bisa bikin pusing kepala. Oke, jadi apa sih sebenarnya Mile High Club itu? Gampangnya gini, itu tuh julukan gaul buat siapa aja yang pernah berhubungan intim di pesawat pas lagi terbang. Kedengerannya simpel kan? Tapi percaya deh, sejarah dan kenyataannya jauh lebih ribet dari yang kita bayangin. Jadi, di mana nih batasannya? Apakah ini cuma sekedar petualangan romantis di angkasa, atau jangan-jangan ini udah masuk kategori tindakan kriminal yang risikonya tinggi banget? Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang akan coba kita jawab bareng-bareng. Biar ngerti, kita harus mundur dulu ke masa lalu. Yuk, kita mulai dari bagian 1, Klub di Awan. Ini adalah masa-masa di mana perjalanan udara itu masih jadi simbol kemewahan dan petualangan sejati. Ternyata, legenda ini ada titik awalnya loh. Kita balik ke tahun 1920-an, waktu seorang pilot bernama Lawrence Pirneh dengan bangganya ngaku sebagai anggota pertama. Nah, dari situlah istilah ini lahir. Beberapa dekade kemudian, di era keemasan penerbangan, maskapai kayak Pan Am itu jualan mimpi kemewahan di udara. Nah, ini secara nggak sengaja ikut bikin ide Mile High Club jadi makin romantis. Tapi sekarang, mitos itu langsung berhadapan sama keamanan bandara yang super ketat dan norma sosial yang udah jauh beda. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Sebuah lambang kemewahan dan sensualitas, perbatasan terakhir dari pemberontakan romantis. Jadi, ini bukan sekedar tindakan fisik, tapi sebuah simbol. Simbol pemberontakan dan kebebasan di zaman di mana terbang itu sendiri udah kayak keajaiban. Oke, cukup nostalgianya. Sekarang, kita kembali ke dunia nyata. Selamat datang di bagian 2, realitas modern, di mana hukum dan aturan tetap berlaku, bahkan di ketinggian 30.000 kaki. Coba deh lihat angka ini, 7%. Sebuah survei dari Virgin Atlantic nemuin kalau ternyata sebanyak ini loh penumpang yang ngaku pernah melakukannya. Cukup kaget kan? Tapi jangan salah, ini baru satu sisi ceritanya. Karena di sisi lain ada data yang jauh lebih serius, ini dari FBI. Laporan insiden seksual di pesawat, dan ini nggak selalu atas dasar suka sama suka ya, naik 3 kali lipat cuma dalam waktu 6 tahun. Ini jadi pengingat keras bahwa apa yang buat sebagian orang cuma fantasi, buat orang lain bisa jadi pengalaman yang buruk banget. Nah, disinilah semuanya jadi ribet banget. Hukumnya itu beda-beda, tergantung Anda lagi di mana. Aturan utamanya gini, hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat pesawat itu terdaftar. Jadi kalau Anda terbang pakai maskapai Amerika, ya Anda berurusan sama hukum federal AS, yang artinya bisa denda besar atau bahkan penjara. Di Inggris Anda bisa langsung ditangkap begitu mendarat, dan di negara kayak Uni Emirat Arab, wah konsekuensinya bisa ekstrem banget, termasuk ditangkap dan dideportasi. Ini beneran bukan main-main. Terus siapa dong yang harus ngadapin situasi ini di garis depan? Ya tentu saja para awak kabin. Di bagian 3 ini kita bakal lihat dari sudut pandang mereka, para penegak aturan gak resmi di udara. Jangan pernah berpikir mereka bakal diem aja. Awak kabin itu punya protokol yang jelas banget. Mereka dilatih buat ngamatin perilaku mencurigakan, terus ngasih peringatan langsung. Kalau diabaikan, mereka bakal lapor ke kapten yang punya otoritas hukum penuh di udara. Langkah terakhir, pihak berwenang udah nungguin Anda di gerbang pas pesawat mendarat. Ya, seserius itu. Tapi, tunggu dulu. Cerita ini punya satu kejutan besar. Mari kita masuk ke bagian 4, pengecualian, di mana aturan-aturan tadi kayaknya nggak berlaku. Bedanya tuh kayak langit dan bumi. Di penerbangan komersial, Anda ada di ruang publik yang diawasin ketat dengan risiko hukum yang serius. Tapi kalau di jet pribadi, wah, itu dunia yang beda banget. Privasi total, itu ruang milik Anda. Dan tanggung jawabnya ya sepenuhnya ada di tangan Anda sendiri. Dan ini membawa kita ke sesuatu yang mungkin nggak pernah Anda bayangin sebelumnya. Ada loh pengalaman Mile High yang sepenuhnya legal, bahkan disetujui sama otoritas penerbangan. Iya, Anda nggak salah dengar. Beberapa pengusaha cerdik udah ngubah tabu ini jadi bisnis yang lumayan untung. Perusahaan kayak Love Cloud di Las Vegas misalnya, nawarin penerbangan charter pribadi khusus buat pasangan. Konsepnya simple, Anda sewa pesawat kecil dengan kabin yang udah dimodif biar privat, terus seorang pilot bakal nerbangin Anda keliling-keliling. Ini bukan lagi fantasi terlarang, tapi udah jadi paket wisata mewah yang 100% legal. Oke, jadi setelah kita bahas semua ini, kesimpulannya apa dong?
Yuk kita rangkum semuanya di bagian 5. Apakah ini tentang romansa, risiko, atau jangan-jangan cuma bisnis? Kalau kita lihat Mile High Club hari ini, ceritanya udah berubah total. Mitos romantisnya itu sekarang cuma bagian kecil aja dari gambaran besar. Mayoritasnya, sekitar 60%, itu tentang risiko. Kena masalah hukum, malu di media sosial, atau bahkan dilarang terbang seumur hidup. Sisanya, terbagi antara mitos itu sendiri dan ceruk bisnis baru yang legal. Jadi, apa yang dulu jadi simbol pemberontakan romantis, sekarang udah jadi hitung-hitungan antara risiko dan peluang bisnis. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik banget. Sekarang kan maskapai penerbangan mulai nawarin suite kelas 1 yang ada pintu dan tempat tidurnya, yang intinya udah kayak kamar hotel pribadi di langit. Nah, dengan adanya ini, apakah Mile High Club bakal kehilangan status tabunya dan jadi hal yang biasa aja? Mungkin aja, teknologi sekali lagi bakal mengubah aturan main soal romansa di angkasa. Sesuatu untuk Anda pikirkan di penerbangan berikutnya.